apa sih itu Imperial University, Za? University itu tuh sama kayak kalau misalnya kita bahas sekolah PTN. Kebanyakan orang Jepang di sini kalau misalnya pengen daftar kuliah, itu targetin ke Imperial University dulu. Jadi contohnya adalah Tokyo University, itu yang the best of the best lah ya. Terus Osaka, terus Nagoya, Tsukuba, banyak lah pokoknya. Jepang tuh biasanya kalau misalnya dia nggak keterima, mereka nyoba lagi tahun depan. Cuma Za ini sekali nyoba dapet ya. Wow. Apa aja sih yang lu perlu persiapkan gitu? What's up guys? Sekarang waktunya kita lagi stay home aja di rumah karena ada situasi COVID-19 seperti ini guys. Dan gua pengen pakai waktu gua kali ini untuk bisa sharing kepada kalian gimana sih bisa kuliah di Jepang. Dan gua akan interview dengan YouTuber terkenal di Jepang. Siapa itu dia? Langsung lihat aja. Tapi menurut gue sama seperti ketika lo menulis esai, you have to know why you're applying. Iya. Itu yang menurut gue yang jadi paling penting gitu. Karena misalnya nih ditanya, kenapa lo pengen di sekolah kita? Apalagi kalau misalnya lo daftar engineering gitu kan. Pasti banyak yang bilang, tapi kan kalau lo tinggal di Indonesia lo bisa ke Singapura atau misalnya ke Malaysia, misalnya banyak lah negara lain yang bagus gitu kan. Kenapa? Nah kalau misalnya lo nggak mempersiapkan dan lo nggak tahu apa jawaban lo pasti take time di situ. Take time lo ngasal jawabnya kan. Padahal bisa banget lo jawab ya, tapi misalnya engineering yang saya tertarik itu berhubungan dengan MRT misalnya, sementara di negara-negara belum ada, atau MRT atau sistem kereta di Jepang itu yang paling tersohor di dunia. Nah you have to know your field gitu loh. Jadi nggak bisa sembarangan kayak misalnya gue mau ke Jepang jurusan ini ya karena gue mau aja gitu kayak. Iya gak bisa, karena gini, jawaban seperti because Japan is one of the greatest country in the world to study sciences, menurut gue dengan mudahnya kalau lo datang dari Asia Tenggara kayak gue bisa dibilang ya lo kenapa nggak Singapura aja, kan sama bagusnya gitu loh. Itu menurut gue sih. Dan waktu itu yang menjadi alasan gue adalah ya tentunya gue bukan engineering juga, jadi gue nggak bilang seperti itu kan. Tapi itu kenapa harus Jepang ya, karena gue merasa gue pengen keluar dari comfort zone gue, dan gue juga lahir di Jepang sehingga gue pengen reconnect dengan masa lalu gue masa lalu lu mantan iya, tapi maksudnya you get what I mean gitu loh. Dan kebanyakan orang pun seperti itu, kayak teman gue nih yang Japanese American, dia pengen di Jepang karena dia pengen connect with her heritage dengan asal usulnya dia gitu misalnya. Nah itu sih alasan yang benar-benar kuat lah ya untuk bisa. Kenapa sih gue tuh harus ngasih buku tuh bisa masuk gitu loh ke dalam Osaka. Dan sebenarnya gue ada satu ide sih, kalau gimana perlu nggak sih kayak kita tambahin misalnya gue mau ke Jepang juga untuk membangun Indonesia atau membangun Jepang juga, gue mau kontribusi ke Jepang kayak gitu-gitu boleh sebenarnya. Itu yang selalu jadi saran nyokap gue sih, bahwa kita tuh pengen menunjukkan bahwa kita tuh ambassador, kita tuh multifungsi, nggak hanya untuk negara kita doang, tapi kita ke Jepang juga, kita bisa kontribusi nggak buat negara kita doang, tapi kita negara yang memberi kita pendidikan ini juga gitu. Jadi misalnya ya gue bilang kalau misalnya pengen ngambil gue kan sekarang majornya di pendidikan nih. Misalnya lo bisa mengatakan, karena menurut saya pendidikan di Jepang itu salah satu yang terbagus, tapi tidak untuk minoritasnya. Sehingga saya mengimprove sistem pendidikan secara hukum atau misalnya secara fasilitas, secara sistem untuk minoritas yang ada di Jepang gitu. Misalnya bisa lo bilang dengan pengalaman itu nanti saya pengen kembali ke negara saya untuk melakukan hal yang sama. Bisa lo bilang seperti itu. I see. Jadi harus ada rasa berbagi, membantu orang lain. Bermanfaat lah ya. Iya. Tujuan mulia. Menurut gue gini, mereka bakal ngasih this important chance yang menurut gue nggak bisa semua orang dapetin. Kan sayang banget kalau ilmunya mandek di lo doang, ya nggak sih? Betul. Abis interview itu udah, atau kayak abis interview lu ada persyaratan lain atau ada proses lain nggak ya? Jadi kebanyakan itu kan gue daftar nggak cuma di Osaka University doang ya waktu itu. Di kampus lain manapun gue setelah interview udah tuh beres, tinggal nunggu pengumuman. Setelah pengumuman waktu itu gue keterima di sini, terus Nagoya, Tsukuba juga gue keterima. Terus habis tapi yang Osaka University itu gue ada 2 interview tambahan karena gue daftar beasiswa.
Oke. Jadi kalau lu misalnya habis interview kan, terus lu dibilang dulu nggak kayak, oh lu udah keterima gitu, baru lu diinterview lagi buat beasiswa? Jadi keterima, terus gue email kan, gue bilang saya mau apply beasiswa, kata mereka, oke, kalau kamu pengen apply beasiswa, ada 2 interview lagi tambahan, gitu. Gimana? Terus ya udah gue bilang ya udah ayo gitu. Ya terus ayo. Masa nolak kalau dikasih beasiswa ya nggak sih? Lu mau beasiswa nggak? Mau lah. Oke, jadi setelah lu itu beasiswa interviewnya beda atau sama? Beda. Yang ditanya pun beda, misalnya kalau gimana caranya lo bisa memaintain supaya nilai lo tetap bagus, itu salah satu yang penting ditanya. Terus habis itu gimana caranya lo bisa handle di bawah pressure, kalau misalnya nilai lo turun gimana, gitu-gitu lah. Terus habis itu lo harus menunjukkan bahwa enggak, saya bisa pokoknya gitu. Yes. Saya bisa, saya pantas, saya mampu. Jadi kalau misalnya kamu yakin bisa, yakin saya bisa pak gitu. Halo. Iya. Berarti benar-benar nggak boleh di mulut doang, harus usaha. Nggak hanya harus bilang kayak bisa, tapi pasti lu ditanya juga kan kayak bisa, langkah-langkah lu apa kira-kiranya supaya bisa gitu. Atau waktu itu yang gue lakukan adalah bisa, karena dari pengalaman saya bisa membalance OSIS dengan berada di top 5 di angkatan misalnya. Misal ini contoh ya, ini contoh. Salut kakak. Top 5 guys, top 5. Terus challenge-nya gimana sih yang dia kasih kalau boleh tahu ya? Yang lu misalnya bener-bener pertanyaannya challenging banget gitu untuk bisa dijawab tuh. Gue nggak merasa challenging sih untuk pertanyaan beasiswa, karena di sini posisinya adalah mereka cuma pengen lihat lo perlu atau enggak gitu, lo butuh atau enggak, ya kan? Misalnya gini, waktu itu yang gue bilang adalah gue pengen beasiswa karena gue, maksudnya mungkin bisa gue sekolah gitu kan, tapi mungkin gue akan harus ngambil part time job. Tapi kalau misalnya gue pengen part time job, nanti fokus gue kebagi. Jadi sebenarnya mereka cuma pengen perlu tahu itu doang gitu loh. I see. Jadi lu harus ada alasan juga kenapa sih gue tuh butuh kasih duit buat lu gitu loh untuk bisa sekolah di sini. Terutama yang ngasih beasiswa gue kan pemerintahnya langsung. Kan yang di sini pun pemerintahnya langsung kan yang ngasih duitnya. Mereka juga pengen tahu kayak yang tadi gue bilang, timbal baliknya ke mereka ya apa. Timbal baliknya ya itu banyak orang kayak literally penting, dan mereka juga suka lupa. Kan namanya orang kan ada maunya kan. Iya. Kayak gue kasih lu duit. Maunya. Ya, gue kasih lu duit, gue dapat apa gitu ibaratnya kan. Iya. Ini apa buat gue? Iya. So, abis beasiswa berapa hari lu langsung kayak kasih tahu bahwa lu keterima beasiswa dan keterima di Osaka University? Gue pengumuman itu Maret kelas 12 nih Maret ya. Berarti udah deket-deket UN tuh. UN kan April. Yep. Nah, terus habis itu gue tuh baru interview beasiswa tuh sekitar bulan Mei Juni. Habis itu gue pengumuman keterima beasiswa itu Agustus. Jadi udah mulai kuliah tuh kan teman-teman kita sangkatan. Yep. Terus gue berangkat September. Berarti nggak terlalu lama juga lah ya. Lama banget sih itu gue ngerasanya. Lama banget ya. Gue pribadi gue ngerasa kayak kok nggak datang jujur gue nggak keterima. Gue iya sih. Gue juga rasanya di PHP-an itu bukan PHP siapa rasanya menunggu itu deg-degan banget kan. So, jadi kita udah tahu nih sekarang kan gimana caranya lu bisa ke Osaka University kan. Pertama lu juga kan dari kelas internasional dan lu udah persiapin tadi ya kan dokumen-dokumennya, contohnya rapot lah, sertifikat, esai, SAT, IELTS dan sebagainya, scholarship, interview dan keterima. Nah, gue sekarang mau nanya nih, kan udah masuk, itu masalah duit itu udah di cover beasiswa nggak? Kayak contohnya makan lu sehari-hari, buku teks kalau misalnya ada, transportasi kan juga penting kan, sama tempat tinggal rumah. Yang di cover oleh beasiswa gue itu tuition selama 4 tahun. Gue free. Wis. Gak keluar sepeser pun. Oke. Beserta living cost per bulan. Oh, ada living cost-nya juga ya? Living cost per bulan itu ditransfer ke rekening kita tiap bulan 120.000 yen. Itu sekitar 14 juta. 14 juta ya? 14 juta per bulan. Nah, itulah yang lo pakai untuk bayar apartemen, bayar listrik, bayar air, bayar gas, bayar internet. Makan lo, transportasi lo, ya lo atur sendiri. Itu kalau sebenarnya buat makan dan tempat tinggal cukup nggak sih? Kalau gue boleh tahu.
lebih dari cukup. Lebih dari cukup ya? Karena di sini itu kalau misalnya irit ya, itu tuh lo pengeluaran 80.000, 90.000 per bulan. Beasiswa yang lo dapet tuh 120.000. Jadi lo masih ada uang untuk ya lo kirim ke rumah lah, lo foya-foya lah, mau lo tabung, mau lo jual saham, terserah. Gila juga ya. Jadi lu udah beasiswa, makan udah ke cover, transportasi juga udah. Transportasi udah, sekolah udah, tempat tinggal udah. Literally udah perlu apa-apa dong sebenarnya. Gila loh, serius. Literally definisi lo dibayar untuk sekolah. Iya. Gak hanya sekolah bahkan. Ini kayak tempat tinggal, makanan, dan lu masih ada uang sisa gitu loh. Uang sisa lu tuh masih ada sekitar berapa? Ada masih 60 ribuan dong? Sorry. 40 lah ya, 40-30. Berarti masih ada 40 ya? Dan itu lu bisa tabung guys. Bisa. Atau bisa berikan ke orang tua. Pasti orang tua lu bangga banget sih, Za. Kalau lu bisa, ya pasti bangga banget sih. Shout out buat orang tuanya Za, yang udah. Tadi juga nyokap lu juga kan yang ngajarin gimana jawab interview, gimana lu bisa ngebantu Jepang juga kan tadi kan. Ya. Gue loh banget lah sama nyokap gue intinya. Mantap. Gila sih, gue bangga banget sih ini guys. Kayak lu bisa kuliah, udah gak ngesusahin orang tua, semuanya beres. Dan lu masuk Osaka University yang salah satu topnya lah. Mantap. Terus kalau masalah pergaulan, gimana kalau internasional? Sebenarnya menurut gue standar banget sih. Justru malah gue lebih, ya tentunya ini sangat membuka pikiran lo, sangat membuka wawasan. Tapi menurut gue ya sebaliknya juga, seperti mereka membuka wawasan gue, berteman dengan gue pun membuka wawasan mereka. Karena kan kebanyakan teman-teman gue itu dari US, terus habis itu dari Vietnam, Korea, di Europe juga ada yang mereka berteman dengan seorang muslim seperti gue tuh jarang gitu kan. Bahkan malah nggak pernah gitu berteman sama gue tuh pertama kalinya mereka temenan sama muslim. Dan gue pun sebaliknya berteman sama mereka pertama kalinya gue berteman dengan teman-teman yang budayanya amat sangat beda dengan gue. Dan yang gue suka adalah di program internasional seperti ini tuh ya lo memang mendaftarkan diri bukan hanya untuk belajar jurusan inter, tapi juga untuk membuka diri lo ke dunia internasional. Membuka wawasan kita lah ya. Iya. The package banget, dan jujur awal-awal itu sangat di luar comfort zone gue. Karena gue juga kan pasti nggak pernah bergaul sama orang internasional kan. Kita juga kan orang Indo dulu kan. Lama-kelamaan ya saling menerima aja gitu. Dan gue sukanya gitu karena nggak ada rasisme, nggak ada diskriminasi, nggak ada itu semua, karena mereka pun datang sudah tahu bahwa mereka harus siap menerima apa yang ada. I see. Waktu lu di kuliah di sana itu ada nggak interaksi sama orang Jepang di sana kayak sesama mahasiswa orang Jepang? Ada juga ya? Banyak. Oke. So, gue masih bingung sih sebenarnya. Jadi kalau kelas internasional itu sama sekali nggak pakai bahasa Jepang? Oke. Itu English termasuk report, ujian, presentasi semua bahasa Inggris. I see. Tapi kayak ada kesempatan nggak buat lu belajar bahasa Jepang gitu di sana? Ada banget. Jadi gue 3 semester pertama tuh wajib ngambil kelas bahasa Jepang. Karena walaupun lo udah bisa, ya mereka kan pengen memastikan bahwa kalau lo tinggal di negaranya, lo harus bisa bahasanya dong. Ada ngambil kelas bahasa Jepang, bahkan kalau misalnya bahasa Jepang lo udah bagus, lo bisa ngambil kelas-kelas yang full in Japanese juga. Karena bahasa Jepang sendiri kan nggak gampang ya, terutama kanji kan ya. Itu lu ada kelas bahasa Jepangnya juga, jadi nggak hanya lu bisa belajar ke Jepang, lu bisa belajar bahasanya juga. Dan sekalian lu menghemat waktu nggak sih, karena lu bisa belajar, karena ada juga orang yang harus belajar dulu kan, jadi lu bisa belajar sambil sekolah di sana gitu kan. Ini penting banget. Ada nggak PPI di sana? Ada. Yes. Suka nih gue. PPI for life. Yes. Di sini ada sih, di Singapura karena ada kan. Nah, jadi gue penasaran gitu kayak di Jepang ada nggak sih? Dan gue punya temen juga di Kyushu University, Nathanael namanya. Dia juga PPI. Hah? Kayaknya tahu. Nathanael. Aduh, gue lupa nama panjangnya. Sorry Nathanael. Nathan. Dia panggilnya Nathan. Dia di Kyushu University International. Di Kyushu soalnya. Kenapa? Abang gue di Kyushu. Mungkin kenal deh, karena Nathan tuh kalau nggak salah dia udah lulus. Dia program Jepang kayaknya nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Dia kelas internasional. Dia kelas internasional sama kayak lu. Berarti mungkin abang gue sempat ketemu sama dia. I see. Dunia ini kecil ternyata. I see. So, gue dengar dari sana tuh PPI
Jepang di sana tuh sering ngadain di Osaka kayak gitu nggak? Kayak ada mereka ngadain tarian adat gitu. Gue juga pernah pribadi. Lu pernah pribadi? Jadi PPI itu menurut gue di Jepang tuh sangat aktif. Itu yang gue suka karena gue juga orangnya nggak bisa diem kan, nggak bisa belajar doang. Yep. Jadi PPI itu kalau misalnya di Jepang, di Osaka terutama itu tuh kita juga udah beberapa kali ngadain pentas budaya, pentas seni, dimana kita ya nge-promote budaya Indonesia kan. Yep. Terus itu tapi selain acara seni juga acara olahraga juga kita ngadain. Acara badminton cup atau misalnya acara pesta olahraga besar gitu di mana satu kansai itu daerah gue tinggal itu ikutan. Itu juga ada. Tapi yang misalnya akademik kayak misalnya FGD fokus group discussion bahas corona misalnya itu juga ada. Wah, jadi kita juga semua cabang tuh kita angkat gitu. Jadi semua WNI yang ada di Osaka pun bisa kita tampung. Sampai Matsuri gitu ada juga. Apa sih festival? Nggak ada ya? Kalau Matsuri itu biasanya ranahnya KJRI, KBRI. Oh, KBRI. Iya. Seru juga ya kelihatannya di sana ya. Karena kalau di Jepang tuh kalau gue bayangin kan kayak di film-film ada musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Itu kan kayak ada matsuri-matsurinya. Jadi kayak lu juga ada partisipasi nggak sih dengan bukan hanya kegiatan PPI atau kayak kegiatan Osaka yang PPI ikutan gitu? Kalau misalnya lo tembak kayak gini, gue nggak bisa inget sih. Cuman menurut gue kita lebih ke ini sih, lebih ke kita memfasilitasi khusus untuk WNI acara Indonesia. Karena kalau misalnya untuk acara Jepang kan, yaitu memang sudah ranahnya daerah kita masing-masing gitu loh. Yeah. Kita di sini itu menurut gue fokusnya adalah lebih ke domestic affairs, internal affairs-nya antara kita sama-sama WNI aja. I see. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Menurut lu apa sih yang lu suka dari kuliah di Jepang? Dan pertanyaan yang berikutnya adalah untuk ke masa depan, terutama untuk orang-orang yang mau kuliah ke Jepang kan, mereka juga kan harus tahu kayak abis gue lulus kesempatan apa sih yang terbuka buat gue setelah gue kuliah di Jepang, kayak kelebihan apa gue kalau gue bisa kuliah di Jepang, gue punya kelebihan apa dibanding orang lain gitu. Oke. Jadi yang pertama apa tadi? Sorry, pertanyaan gue terlalu panjang. Pertanyaan pertama kayak apa yang suka dari Jepang? Ingat. Oke. Jadi ada 3 nih yang selalu gue bilang kenapa gue suka banget tinggal di sini. Karena menurut gue lifestyle-nya itu sangat cocok dengan gue pribadi. 3 hal nih. Yang pertama, kalau misalnya mau ngapa-ngapain ngantri, itu gue suka banget. Habis itu yang kedua, sampah dibuang ke tempat sampah pada ini unik sih gue bilang. Sorry, ini unik itu nggak seharusnya unik, paham nggak sih maksud gue? Ini tuh nggak seharusnya unik, ini tuh seharusnya universal, seharusnya dimanapun tuh ada. Iya sih, setuju banget gue. Karena di Jepang tuh bahkan ya, bukan hanya mereka buang sampah pada tempatnya, sampahnya itu dibedain guys. Ini PET botol, ini can, ini paper, ini yang begini, begitu, ada 12 biji kalau nggak salah. Berapa gitu, gue lupa. Dan menurut gue ini gue setuju banget gitu, karena memang sebenarnya sampah tuh bisa ada yang didaur ulang, ada juga yang ya harus dibuang gitu kan, harus diproses. Dan butuh waktu, kenapa nggak dipisahin dari awal? Ya oke, anyway. Terus yang ketiga, orang Jepang itu sangat menghargai waktu, itu yang gue suka. Jadi misalnya, ini gue nggak nyindir ya BTW. Iya, sorry. Karena gue terakhir kali ngomong kayak gini tuh gue dibilang kayak lo nyindir gue, terus gue bilang enggak, gue nggak ada maksud nyindir. Nah, kan kalau sama orang Indonesia mah gue udah paham banget lah gitu. Oke. Aduh. Tapi gini, misalnya lo janjian sama orang Jepang, atau di Jepang nih lo janjian sama orang tuh ketemu jam 5. Nah itu lo udah ada di tempat jam 4.50. Tapi kalau misalnya gue janjian sama teman-teman gue yang orang Indonesia nih mau di Jepang juga, kita janjian jam 5, kita berangkat dari rumah jam 5. Oke. Gitu. Menurut gue menghargai waktu itu sangat penting loh gitu, dan menurut gue akan kepake di dunia profesional nanti juga kan. Iya sih. Memang ini penting banget sih guys. Gue harus berubah guys. Ini PR
share buat kita semua sih Ini menurut buat kita semua. karena gue pribadi masih suka ngegampangin gitu loh kalau misalnya ketemu PPI gitu kan, karena semua orang Indonesia gue mikirnya ya elah gitu, which is so Gue juga jujur, gue banyak bersalah kalau hal-hal kayak gini guys. Oke, pertanyaan berikutnya dan terakhir. Jadi, kalau seandainya lu kuliah di Jepang, itu lu punya kesempatan apa sih untuk masa depan gitu kayak? Perbedaan lu dengan orang yang nggak kuliah di Jepang. Menurut gue balik lagi, apa yang bisa lo lakukan itu tergantung dengan pengalaman yang lo dapat. Nah, sebagai mahasiswa internasional, gue harus jujur, potensi gue, chance gue, kans gue bisa lanjut kerja di Jepang tuh kecil. Kenapa? Karena gue nggak bisa baca, gue nggak bisa tulis, terus habis itu gue cuma bisa ngomong doang gitu. Nah, kalau misalnya kalian berharap gue pengen jadi Toyota gitu, terus gue pengen jadi direktur, kalau misalnya lo nggak bisa bahasa Jepang, jangan harap. Nah, jadi untuk gue pribadi sebagai mahasiswa internasional yang bisa gue lakukan adalah apply di company internasional, tapi itu pun susah kalau misalnya lo sama sekali nggak bisa baca tulis bahasa Jepang. Atau yang bisa lo lakukan adalah lo daftar master. Ngebantu banget, terutama kalau lo daftar master di negara-negara yang emang native speakingnya tuh bahasa Inggris, karena lo kuliah selama 4 tahun menggunakan bahasa Inggris. Dan menurut gue gelar internasional itu kepake di mana aja. Iya, betul, setuju. Itu yang gue suka. Jadi gue pun ketika pengen pulang ke Indonesia, gue pengen kerja, gue bisa. Iya. Dan sebenarnya kalau seandainya nanti ya kan lu kuliah lu kerja di Indo, tapi di perusahaan Jepang lu udah ada nilai tambah gitu kan? Karena apa lu tuh dari kuliah di Jepang gitu kan? Lu bisa jadi bosnya lah di versi di perusahaan Jepang yang di Indonya gitu. Karena gue kan udah intern gitu kan. Apalagi kalau misalnya lu kerja di perusahaan Jepang, mereka tuh bakal milih untuk pangkat-pangkat yang naik ke atas itu adalah orang yang ada hubungannya dengan Jepang gitu, apalagi bisa kuliah di Jepang. Itu sih kalau dari gue kayaknya, atau bener apa enggak? Tapi gue kalau misalnya lo bilang seperti itu sih, gue bisa berani bilang itu betul gitu, karena kan kedua bonyok gue juga sekolah di Jepang. Iya. Terus habis itu, ya bonyok gue pun mereka sekolah di Jepang menggunakan bahasa Jepang. Jadi ketika mereka kembali pun mereka kerja di kantor Jepang sampai sekarang gitu. Dan memang selain itu lu juga ke-expose ada wawasan luar negeri juga kan, wawasan di Jepang dan teman-teman internasional. Tapi kalau misalnya kita bahas cons-nya nih, tadi kan kita udah ngebahas pro-nya nih. Iya. Kalau misalnya gue boleh bahas cons-nya, gue juga masih suka iri dengan teman-teman gue yang punya banyak kesempatan untuk berkoneksi di Indonesia. Contoh misalnya melalui BEM, melalui himpunan gitu. Itu kan walaupun ada senioritas di organisasi tersebut, koneksi dan jaringan yang bisa lo cari itu tuh banyak banget gitu. Dan sense untuk daftar di organisasi A, organisasi B itu menurut gue, atau lomba A, lomba B itu banyak banget chance-nya dibandingin gue di sini di Jepang gitu, yang dimana palingan kalau misalnya gue pengen berorganisasi pun mentok di PPI. Betul sih yang lu bilang. Gue juga kadang ngerasa gitu, kayak gue pengen bisa ada di organisasi-organisasi di Indo, karena di Indo juga kan banyak organisasi kan. Itu minusnya. Organisasinya tuh suka banget bercengkrama kayaknya. Ya, gue juga kadang bukan hanya itu sih, kadang gue juga kangen juga sih, yang jeleknya tuh kangen sama teman-teman di Indo, kayak negatifnya gitu. Kenapa? Negatifnya sekolah di luar. Iya, negatifnya sekolah di luar. Gue kan kayak kangen dengan teman-teman di Indo, dan gue jadi nggak bisa ketemu mereka langsung. Tapi kita ada video. So, gue paling kangen sama GoFood sih. GoFood. Sama makanan Indo. Aduh, di sini cabenya itu kurang pedas. Gak bisa, lo tinggal di Singapura lo nggak bisa ngomong kayak gitu. Gue harus bisa ngomong itu. Beneran loh, di sini cabenya kurang pedas. Anyway, thank you banget, Za. Gue udah bisa wawancara lu. Gila, ini 50 menit loh, gue baru nyadar. Pokoknya lo yang edit kan? Iya, gue yang edit. Tenang aja, tenang. Dan mungkin video berikutnya Za bisa nanya-nanya tentang gue. Karena gue udah nanya-nanya tentang Za, tentang Jepang. Iya nggak, Za? Oke. Thank you banget, Za. And see you. Bye-bye. Bye-bye.